Pokoknya semua orang di bank itu dirata-ratakan tabungannya 85% hanya punya Rp68.000. Kenapa sih kita tidak misalnya mempercepat amandemen Undang-Undang BI, kita kasih mandatnya jadi 2 kan? Wah, gile. Ya kan mandatnya jadi 2. Lu mandatnya inflasi, ya. penciptaan lapangan kerja. Gitu mandatnya. Wah, itu revolusi benar karena itu memang bagus mengubah itu sekali rezim moneter kita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, kembali bersama saya Pumpida Hidayatullah di PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kali ini agak susah nih mau kocak-kocakan. Kita mau bicara yang sangat serius soalnya, mengenai masalah fiskal dan bagaimana hubungan dengan ekonomi Indonesia ke depan. Nah, bersama saya sudah ada narasumber yang luar biasa ini. Yang pertama sudah tidak asing lagi, Bung Yanuar Rizky, pengamat ekonomi, nggak usah disebutin lagi belakangnya lah. Ya, siap. Terima kasih sudah ada di sini, Bung Yanuar. Sama-sama. Ya, dan kemudian ada Bung Hardy Hermawan dari Sigma Pi ya, Indonesia. pengamat ekonomi dari Sigma Pi Indonesia. Nah, ini kita mau ngomong masalah fiskal ini. Bung Hardy dulu ya. Kabarnya fiskal kita udah mepet kan. Bukan kabarnya lagi, Bang, bener. Ya mepet, dan itu sudah terjadi sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi kalau ibarat tentara itu, posisinya tiarap terus. Peluru berseliweran sini. Ngepas lah ya. Ngepas terus. Pokoknya survival mode gitu. Yes, survival mode yang harus jalanin. Nah, kalau kemudian beberapa statement yang kita tangkap, pemerintahan ke depan ingin mengekspansi ini fiskal. Kira-kira pendekatannya seperti apa? Apakah nanti masuk ke rezim pajak atau kemudian kalau ada yang namanya cara-cara ekspansif itu kan artinya memberikan keleluasaan kepada pelaku usaha. Betul. Dengan katakanlah kalau pajak ada intensif, ada penurunan. Ini kan yang terjadi, ngomongnya mau ekstensifikasi, mau melakukan ini itu, tapi pajak mau dinaikin. Nah, jadi kontraktif malah kan itu. Jadi rada aneh juga sebenarnya apa gitu. Karena yang penting income-nya terima dulu gitu. Sepertinya begitu, agak gelap mata dengan kebutuhan uang ini. Karena dari mana lagi mungkin kita cari utangan agak susah sekarang. Banyak negara yang sama-sama butuh duit, semuanya bersaing di pasar uang internasional untuk dapat utang. Kita sampai bunga kita tinggi 7%. Jadinya tapi kan pajak kita masih rendah ya. Maksudnya dalam konteks persentase sebenarnya dibandingin negara-negara secara tax ratio dan kita menurun. Dulu waktu zaman Orde Baru itu udah sempat lah sampai 13%, 14% gitu. Tax ratio artinya pendapatan pajak dibanding dengan pertumbuhan atau output. Dibanding dengan output gitu. Nah, 13, 14, sekarang kan 10 aja. Maksud saya begini, kan kalau inget nggak waktu debat Wapres. Oh, Wapres, binatangnya kan itu aja. Iya. Nah, kalau binatangnya mau digemukin, berarti sebenarnya kan pajaknya kan gemuk sebetulnya kan. Nah, tapi ini belum apa-apa, belum digemukin, binatangnya itu aja nih, belum gemuk juga. Nah, enggak sih. Masih ada ruang nggak sebenarnya? Pertama dengan segala hormat ini jangan ngomong gemuk. Nggak, bukan. Sorry. Siap. Nggak maksudnya begitu. Dulu lu yang mulai. Penuh ekspansi, bro. Saya hanya menarasikan apa yang disampaikan calon wapres pada saat itu. Dan persis sama sebenarnya. Betul. Pertama, itu yang terjadi sekarang, ini salah potret. Realitanya dia gemuk sekali, di potretnya nggak gemuk. Jadi ketika ditarikin pajak, tidak terlalu gede. Oh, jadi sebetulnya sudah gemuk? Sebenarnya sudah gemuk. Tapi ketika, jadi ruang untuk naikin pajak itu masih ada dong? Masih ada. Kalau real potretnya itu diambil secara realita. Jadi kenapa bisa kurang itu? Karena memang kurangnya... ngerti, kayak misalnya pajak bumi dan bangunan untuk pertambangan, untuk sumber daya alam. Itu kan diambil dari luasan. Jadi basis penegakan hukum kira-kira yang... Nah, itu benar nggak catatannya? Iya. Belum tentu. KPK menyatakan korupsi pertambangan itu termasuk yang paling gede nilainya. Itu misalnya belum disentuh sama sekali. Lalu kemudian juga dari produksinya. Benar nggak itu sesuai dengan apa namanya? Jadi nanti angle rezimnya tuh PPH dong? PPH badan kalau itu. PPH badan. Ada lagi PBB untuk pajak bumi dan bangunan untuk sumber daya alam dengan luasan yang sangat luas, dengan ada PBB-nya di sana, buminya dan hasil buminya. Kira-kira bisa naik berapa tuh kalau kayak gitu? Itu juga sangat kecil. Belum lagi royalti yang mana yang kecil? Yang PPH gede dong kalau PPH
Sebenarnya kalau dilihat dari tergantung persentasenya. ininya persentasenya ya, cuma kalau dilihat dengan negara-negara lain ya kita sangat friendly gitu, jadi nggak terlalu gede juga. Belum biaya hasil produksi batu bara BHPB kan kita cuma 13 royalti sejenis itu 13,5%. Cil. Itu mau dinaikin juga? Harusnya iya, tapi kan enggak. Yang dipilih adalah menaikkan pajak pertambahan nilai PPN untuk barang-barang seperti begini yang dikonsumsi oleh masyarakat kebanyakan. Iya. Oke, Bung Yanuar. Siap. Tadi ini maaf bicara gemuk-gemuk nggak maksudnya ke sana. Enggak, bukan, maksudnya ini kan baru mau digemukin, tapi kemudian udah disedot dulu gitu kan. Nah, di dalam konteks itu penggemukannya akan kejadian nggak? Gini, kalau kita ngomong gemuk gitu ya, sama juga ya. Kalau kayak saya nih, ini orang gemuk nih, ini kayaknya orang jantung. Bisa ditarik ya? Kan jantung nih segala macam. Saya alhamdulillah sampai saat ini sehat aja ya? Nggak ada apa-apa. Masih fitness juga kan? Masih gitu ya, masih segala macam. Nah, tapi kan tetap orang ngelihatnya lu gemuk. Ya kan, mau lu indikatornya benar. Nah, sama juga ketika kita ngelihat ekonomi Indonesia. GDP-nya gede. Ya kan? Tapi kemudian kok pajaknya kecil. Ya kan? Nah, terus tetap orang ngelihatnya ya ekonominya gede. Tapi kelihatan gemuk gitu, bukan slim. Betul. Banyak misalnya gini ya. Kita mau masuk OECD. Salah satu catatan dari OECD itu soal tax ratio kita. Karena tax ratio kita tuh stagnan. Jadi di tengah PDB kita yang terus naik, tapi si tax ratio-nya stagnan di 10%. Catatan lain dari OECD ketika kita dibandingkan dengan negara-negara OECD lain, itu terkait dengan PPH kita. PPH kita itu kecil. Jadi tadi kalau dikatakan oleh Bung Hardi, dikatakan tuh kita mengandalkan kepada PPN. Nah, kalau di luar itu kan PPH yang namanya PPH badan dan juga PPH pribadinya negara-negara OECD itu besar. Makanya kan orang selalu bilang kalau membandingkan negara Skandinavia, membandingkan negara Eropa, lu mau gitu pajak lu 45% sampai 50%. Tapi dia gede. Tapi 45% itu juga tidak mendapatkan banyak komplain kan dari masyarakatnya karena dia ketaatannya tinggi. Jadi misalkan gini ya, di banyak negara premi jaminan sosial digabungkan dengan PPH. Kalau kita kan sebetulnya ada bayar PPH, ada bayar yang lain-lainnya, ada BPJS. Nah, problem lain adalah seperti dikatakan Bung Hardi tadi, wah gede nih kuenya, tapi kok PPH-nya kecil? Karena sektor informal kita yang dominan. Kalau di negara-negara maju, sektor formal yang besar. Makanya kan kalau kita lihat, hampir dari semua gubernur bank sentral setelah reformasi selalu mengatakan kita memerlukan reformasi struktural. Maksudnya reformasi struktural, membuat ekonomi ini ke dalam struktur formal. Kalau informal ya gini problemnya. Seperti yang dikatakan Hardi tadi gitu, oh kelihatannya gede, kelihatannya ini, kok tapi PPH-nya kecil ya, karena itu ya, boncos-boncos dan banyak-banyak dan seperti itu. Nah, kedua, kita lihat juga gitu, sumber GDP kita ini dari apa sih? Pertama konsumsi gitu, konsumsi besar. Nah, akhirnya kan kalau kata orang Sunda dibujeng enggalna gitu, ya kan dibujeng enggalna karena biar juga, cepet aja, ya kan biar cepet aja, karena kita ngelihat bahwa penopangnya adalah konsumsi. Ini soal Sukabumi juga. Ya, dari konsumsi itu akhirnya kan kenapa? Ya udah naikin aja deh tarif PPN. Karena itu yang paling kelihatan ada di PPN makan, PPN segala macam. Begitu ngomong PPH, pendisiplinan pajak dan sebagainya, itu tadi boncos-boncos dan sebagainya. Nah, problemnya adalah gini. Sekarang kita lihat tadi apa yang akan kita lihat dalam ekspansi fiskal. Kita harus pahami dulu nih, keuangan negara kita, berdasarkan undang-undang keuangan negara kita, itu cash basis, bukan akrual. Betul. Jadi cash basis menuju akrual. Jadi cara akuntansi keuangan negara kita itu dibuatnya itu dari operasional dulu, bukan dari neraca. Ya, jadi kan kalau secara akuntansi kan orang dari neraca baru nanti ke rugi laba. Nah kalau kita tuh dari operasional dulu. Berapa penerimaan negara, baik itu pajak, non pajak, PNBP dan segala macam penerimaan negara, duitnya ada, baru di bawahnya pengeluaran. Nah, kemudian tutup sama utang. Nah, konsensus yang ada, defisit kita 3%. Artinya apa? Kalau penerimaan negara kita realisasinya 100, ya, belanja itu bisa cuma sampai 103.
Betul. Karena 3% aja nanti Betul. yang boleh berhutang. Nah, sekarang kita ngelihatnya, kalau misalnya dalam posisi kayak gini, kan gampang aja. Kalau saya ingin ada ekspansi di pengeluaran, saya harus gedein atasnya karena cash basis. Ya. Penerimaan. Betul. Atau saya besarin defisitnya. Benar. Nah, kalau sekarang mau gedein pajak gitu ya, yang tadi dikatakan oleh Bung Hardi, naikin PPN, naikin segala macam, menurut saya, satu, di sidang kabinet pertama di IKN, kan disebut tuh, bahwa indeks manufaktur kita, PMI, 4 bulan terakhir turun. Kemudian turunnya itu diikuti juga oleh penurunan permintaan domestik, artinya daya beli. Artinya dari sisi job creation, penciptaan lapangan kerja, dengan PMI turun, terjadi PHK. Ya. Kemudian yang kedua terjadinya penurunan permintaan domestik, berarti turun daya beli. Artinya secara ceteris paribus, secara kita ngitung kasar aja, yang namanya PPN itu sebetulnya turun. Shrinking, ya. Karena orang juga artinya menurunkan daya beli, permintaan, terjadi PHK, PPH juga turun. Ya kan Betul, PHK terlepas dia kemudian ke sektor informal ya. Itu kan sebetulnya kalau kita lihat turun. Ya. Jadi tidak akan tercapai Nggak akan tercapai. Ya. Nah, sekarang ada ambang batas. Orang mungkin masih bisa belanja ketika PPN 10%. Begitu PPN 12% mundur dia juga. Saya udah nggak kuat. Ya kan? Ya. Nah, jadi kalau menurut saya, asumsi-asumsi fiskal di tahun depan ini, pada akhirnya akan diuji oleh apa? Oleh realisasi penerimaannya. Ya. Nah, dalam kondisi kayak gini, realisasi penerimaannya seperti itu, sementara belanjanya juga tetap ingin besar, kalau nanti realisasinya kecil, APBNP harus menyesuaikan, karena 3%. Jadi kalau menurut saya sebetulnya, dilihat dari hitungan-hitungan itu, kita ini masuk ke periode fiscal cliff sebetulnya. Betul. Jadi artinya memang kalau kita memang ingin ada belanja, ujungnya apa? Ya mungkin antara pemerintah dengan DPR gitu nanti buat konsensus baru di atas 3%. Di atas 3%. Ya. Itu logika yang akan dilakukan. Kalaupun juga orang ngomong waktu kita dulu debat-debat waktu Pilpres ya. Oh, kita pakai intelijen, pakai segala macam gitu ya, naikin penerimaan di atas. Bener sih. Tapi menurut saya dalam kondisi ekonomi yang lagi suram, diintelijenin kayak gitu, bukannya positif, malah bisa mencimpulkan instabilitas di sisi lain. Sentimen, karena kan kita harus tahu juga gitu bahwa negara ini kan UUD-nya ujung-ujung duitnya oleh para pengusaha juga gitu. Jadi ibaratnya kalau pengusaha juga terlalu ditekan di tengah ekonominya juga tidak tumbuh, dia juga akan memanfaatkan kondisi kelas masyarakatnya yang gelisah juga. Jadi kalau menurut saya ujung-ujungnya kalau kita bicara ruang fiskal kita, tadi aja udah bilang, kemarin-kemarin aja kita, ruang fiskal kita tuh udah survival. Ya, survival mode. 2025 kan ada mandatori pengeluaran yang meningkat kan? Iya. Itu pembayaran hutang jatuh tempo. Hutang jatuh tempo, sama tambah lagi bergizi gratis. Bentar, nanti kita masuk situ. Itu masuk kebutuhan tambahan. Itu kan menurut saya ujung-ujungnya sebetulnya dari sisi penerimaan, ruang fiskalnya itu sudah sempit dengan sendirinya, dengan adanya pengeluaran mandatori pembayaran hutang yang mendadak besar, 825 triliun. Makanya kan kalau kita baca, akhirnya kayak IKN dapatnya cuma 143 miliar, karena ya pemerintahan baru lebih memprioritaskan apa yang dia mau. 143 triliun atau miliar? Miliar. Ini nggak jadi apa-apa. Ya kan, itu karena lebih memprioritaskan 71 triliun untuk makan bergizi. 71 triliun makan bergizi ini pun menurut saya pada akhirnya kalau penerimaannya ke hit, harus ada adjustment. Nah, itu udah adjustment. Ya udah adjustment dari 15.000 ke 60.000. Tenang. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat dari postur RAPBN 2025, walaupun tidak dikatakan, walaupun yang diomongin optimisme, sebetulnya posturnya udah kelihatan bahwa kita sebetulnya tidak punya ruang fiskal. Ya kan, tidak punya ruang fiskal. Nah, selanjutnya ke depan kalau kita lihat dari pidatonya presiden terpilih ya, Prabowo yang waktu di Kongres PAN,
Dia meyakini bahwa kita akan punya ketahanan energi, punya ketahanan pangan. Bahkan dia meyakini katanya dari timnya bahwa yang diwariskan dari keberlanjutan itu bahwa kita akan menjadi eksportir pangan, eksportir energi. Kalau ini betul terjadi, ya, menurut saya menaikkan itu tadi nggak ada masalah ya. Mungkin, ya kan, kita isu-isu yang terkait dengan kelas yang hidup enggak, mati pun segan, bisa kita atasi dengan kita punya ketahanan energi dan ketahanan pangan. Tapi menurut saya, rasa-rasanya gitu, kalaupun tercapai nggak akan jadi quick win gitu. Kalau quick win kan sekarang juga kita nggak ngomongin pembatasan bakal, gitu ya. Jadi artinya, tapi kan kalau kita tahu bahwa yang namanya urusan yang ada hubungannya dengan pangan terutama, itu nggak bisa kayak main sulap kan. Bisa. Bukan, maksudnya itu di dalam konteks produksinya. Telepon ke Vietnam, ke apa. Oh, bukan, itu kan kalau impor. Kalau kita mau ekspor, kita bicaranya. Kan nggak bisa instan. Itu harus dipikirkan secara benar gitu ya. Nah, tapi kita kembali ke urusan fiskalnya dulu ya. Kita belum masuk ke basis ekonominya dulu. Itu nanti rencananya kan akan dibuat Badan Penerimaan Nasional. Jadi Dirjen Pajak itu dipisah dari Kementerian Keuangan. Bea Cukai ya? Dan Bea Cukai, Pajak dan Bea Cukai, dipisah dari Kementerian Keuangan, dijadikan badan setingkat menteri di bawah langsung presiden. Kementerian Keuangan semata menjadi bendahara negara. Pertanyaan saya sebenarnya di dalam konteks yang katakanlah nggak naik, tapi kemudian enggak. Undang-Undang 7 2021 tentang Omnibus Law perpajakan itu sudah menegaskan 2025 itu harus 12% PPN. Oke. Undang-undang. Jadi pasti akan naik yang PPN. Kecuali dibatalkan oleh undang-undang lagi. Iya, masih bisa lah itu. Masih bisa. Jadi satu undang-undang lagi yang bisa diharapkan yaitu Undang-Undang APBN 2025 yang sekarang lagi dibahas. Oh, siap. Nah, pertanyaannya sebenarnya gini. Dulu itu kita nggak pernah nyampe target. Income itu karena apa sih sebenarnya? Apakah karena ketidaktaatan, ketidakpatuhan, atau karena apa? Nah, mungkin nanti dengan dibentuknya si badan ini, efektivitas di dalam konteks membangun kepatuhan itu akan menjadi lebih tinggi. Bagaimana? Sebenarnya kalau menurut datanya beberapa udah melebihi target. Kadang-kadang tercapai 107%, 108%. Cuman emang targetnya di awal agak konservatif. Nggak sesuai lah sebenarnya dengan apa yang terjadi, sehingga lebih mudah tercapai ini 107, 108. Bisa terpenuhi. Cuman problemnya kalau memang ini mau tetap dijalankan, PPN naik 1%, kelihatannya kecil. Oh ya, 1%. Dengan daya beli yang sekarang yang cuman berat, masalahnya kan rantai perdagangan di Indonesia ini kan panjang. Ujung-ujungnya konsumen yang harus membayar lebih banyak, tidak hanya sekadar 1%. Kalau misalnya pengusaha-pengusaha di tengah bisa mengajukan restitusi dan lain sebagainya, konsumen kan enggak, di ujung tetap aja bayar segitu. Bayar di depan. Lalu yang berikutnya, ketika 2022 itu kan naik tuh dari 10 ke 11. Ya. Dari 10 ke 11 naik. Apa yang terjadi? Inflasi 2022 5,4%. Tahun sebelumnya cuma 1,8, tahun berikutnya lagi balik lagi ke 2, tapi ketika itu dinaikkan dia 5,4. Iya. Jadi emang ada dampak yang luar biasa dari kenaikan dalam konteks yang cuma 1%. itu. Jadi nggak bisa dianggap ini. Jadi kira-kira 3%, 4%-an gitu. Ya, mungkin segitu. Sementara dalam konteks inflasi maksudnya. Sementara 80% pekerja kita itu gajinya di bawah 2 juta. 80% pekerja kita di bawah 2 juta. 85% akun nasabah di bank itu di bawah 1 juta tabungannya. Kalau dirata-ratakan tahu nggak berapa nilainya? 85% nasabah perbankan kita tabungannya berapa? 68.000 rupiah. Dibandingkan dengan orang yang nggak kerja dan semua dicampur-campur semua. Pokoknya semua orang di bank itu dirata-ratakan tabungannya 85% hanya punya 68.000 rupiah. Yang sisanya itu tapi triliunan ya? Ya mungkin 1-2%. Tapi memang 1% di Indonesia artinya kan 2 juta orang, itu banyak sekali. Tapi ya kebanyakannya 85%-nya hanya segitu. Nah ini mereka ini yang akan menjadi sasaran dari kenaikan pajak itu. Ditambah lagi dengan segala situasi yang begitu berat, judi online kita sudah hampir 500 triliun setahun, mengerikan, kesedot ke sana, makin kering ini. Jadi kalau memang mau mengupayakan peningkatan, ya diusahakannya ke yang gemuk-gemuk itu tadi, gitu loh. Tapi dengan dibuat kelembagaan itu,
badan baru ini? Apakah Seperti kemudian yang Anda akan bilang lebih efektif? juga dari awal, seperti yang Anda bilang dari awal, tidak bisa seketika itu langsung. Instan Bahkan lah ya, mungkin di tidak bisa awal instan. itu malah gagap. Iya. Bahkan ada kegagapan dalam soal administrasi, dalam soal struktur, Bangun sistem dan lain-lain. membangun sistem. Iya. Memang sudah ada Dijen Pajak, tapi kan mungkin tidak seketika bisa itu Iya, dikoordinasikan dengan bea cukai dan lain sebagainya, itu kerjaan yang tidak mudah juga gitu. Iya. Jadi hal-hal semacam itu mungkin akan memakan waktu 6 sampai 3 kuartal mungkin ya untuk bisa melakukan konsolidasi secara kelembagaan. Jadi ya malah yang terjadi bisa-bisa stuck dulu atau turun dulu. Oke, Bung Yanuar. Ini kan ada harapan besar kepada pemerintahan baru tentunya. Namun di dalam konteks kenaikan pajak yang di 2025 ini, yang memang sudah diundangkan ternyata ya. Terus kemudian korelasi dengan inflasi tadi. Nah ini ke pertumbuhan ekonomi kita sebenarnya tidak jadi kayak saling memakan ini kan, gitu kan sebenarnya kan. Ya, menurut Anda gimana? Gini ya, kan kalau sekarang ini kan kita beruntung juga nih, orang mulai terbuka ya. Itu kan karena situasi politik juga kan. Jadi membahas segala sesuatu itu juga mulai terbuka, yang selama ini agak tertutup. Nggak berani ngomong, ya. sekarang jadi banyak yang berani. Sekarang kan data-data formal aja deh, gitu ya. BPS mengeluarkan data penyerapan lapangan kerja 5 tahun terakhir ini hanya 2 juta. Betul. Ya. Pengangguran tinggi. Sementara periode pertama Jokowi 13,3 jutaan penyerapannya. Itu pun turun karena dari periode sebelumnya di SBY itu di 18,5. Betul. Berarti kan penyerapan lapangan kerja kita itu menurun. Betul. Ya. Kemudian yang harus dilihat itu kan gini, makanya kan Menteri Keuangan ya, Sri Mulyani atau Departemen Keuangan, dia kan pernah ide juga ingin ada pajak aset. Kenapa? Karena Pajak ternyata kekayaan. banyak orang Indonesia Idol. dia punya aset, tapi dia sudah tidak punya penghasilan. Iya. Ya kan? Nah, dia kan ngelihat kan, ini orang-orang ini konsumsinya masih ada, tapi memang udah nggak punya penghasilan. Nah, ini yang sekarang lagi rame, turun kelas menengah, makan tabungan, mantap katanya. Mantap, Makan tabungan. Nah, ini dari data ini saja, penyerapan lapangan kerja turun, kelas menengah yang kita anggap dia akan bertransaksi dengan kelas di bawahnya, ternyata juga makan tabungan. Iya. Ya kan, untuk dia mengatasi inflasi, mengatasi segala macam, ya ada harga-harga dan tidak ada pekerjaannya. Nah, tadi yang dikatakan Bung Hardi tadi, begitu misalnya besok juga si PPN-nya naik, kan gini loh. Sekarang kalau kita mau kritisi, selalu dikatakan inflasi kita rendah. Bahkan Gubernur BI ketika ketemu dengan Presiden mengatakan kita yang terbaik, inflasinya rendah. Ya, 3%. Tapi gini loh, inflasinya rendah, terjadi penurunan permintaan domestik, Betul. PMI-nya turun. Berarti inflasi rendah ini daya belinya juga Karena rendah. faktor permintaan. Permintaan rendah. Coba kita lihat. Coba kita lihat Benar. konstitusi undang-undang yang mengatur bank sentral di negara maju, the Fed deh misalnya. The Fed itu kan 2 mandatnya. Menjaga inflasi, Lapangan harga, kerja. menjaga lapangan kerja. Makanya dia kan ada fine tuning. Bahwa inflasi yang tepat, yang bisa nyerap lapangan kerja, yang juga bisa direspon untuk kenaikan upah, itulah tingkat inflasi equilibrium. Kalau kita, karena seolah-olah targetnya inflasi, jadi seolah-olah kita tuh merasa bahwa kalau inflasinya rendah tuh prestasi. Padahal belum tentu ya. Karena tidak pernah juga dikatakan bahwa oke, inflasi rendah, job creation-nya dapat nggak? Betul. Nah, inflasi rendah karena nggak jajan-jajan. Pada nggak jajan-jajan. Puasa terus. Ini kan bahaya, Bung. Jadi kalau ibaratnya kita Iya, ngomong iya, yang iya. dikatakan oleh Bung Hardi tadi, begitu besok dinaikin 1%, dampaknya ke inflasi naik ke atas. Satu, inflasi itu berarti naik setelah daya beli nggak ada, harga naik kan. Nah, kalau harga naik, ya pasti pada akhirnya akan mengecil. Yang mungkin yang punya tabungan juga akan mengecil ya karena dia akan menyesuaikan melakukan adjustment. Kedua, yang tadi dikatakan rata-rata kalau di rata-rata 68 ribu tabungannya. Dari mana? Itu yang kita bisa lihat. Kenapa pinjol naik? Jadi kan sebetulnya orang tuh kan Karena sama. penurunannya signifikan. 4 tahun yang lalu masih 150 ribu. Apanya?
tabungan Tabungannya. rata-rata. Sekarang jadi 68.000 tadi. Berarti kan mantap tadi orang-orang yang makan tabungan. Iya. Nah, Nggak gerus sekarang lah ya. nggak gerus. Nah sekarang kan Sebenarnya termasuk kita sih mantap juga. mantap juga. Nah, jadi kan orang gitu, orang itu kan sama kayak negara juga. Iya, iya. iya. Begitu penerimaannya berturun, pengeluaran yang rutin kan tetap harus dia Betul, lakukan. betul. Iya, yang wajib. Dia akan makan dari tabungan. Ah. Kalau yang nggak bisa makan dari tabungan, ngutang, ngutang pakai pinjol, ya kan? Belit Ya, ya, lagi ya, lah. ya. Ngebelit lagi kan di situ Betul, kan. betul. Jadi kalau menurut saya Cari peluang judul. dari peluang judol, bahkan dia mikir hutang dulu deh, nanti Iya, gua iya. pakai judi siapa tahu Ya. dapat. Siapa tahu dapat. Ternyata makin dalam, makin dalam, makin dalam gitu. Cepat Jadi- habis deh 68.000 deh jadi. Itu Jadi dia. kalau menurut saya itu ke depan yang kita lihat, Bung. Orang dia paksa kayak gini akan semakin makan tabungan. Ya. Kalau makan tabungan berarti persoalan kita saving ratio juga akan terus turun. Ya. Kalau saving ratio akan terus turun, Nggak bisa biayai ya. artinya kan Iya. mau dibiayain hutang pakai apa? Betul, betul. Tadi Bung Hardi udah bilang, di luar juga lagi bersaing semua, utang lagi gede semua. Lah sekarang kan kalau the Fed, coba nih kita lihat nih. Kalau berdasarkan hitungan, ya, the Fed itu sebetulnya begitu dia di 5 inflasinya, wages ataupun upahnya juga sudah bisa mengikuti, kompensasi. termasuk juga tentang penciptaan lapangan kerja. Ya. Tapi kenapa dia pantengin terus di 5,5? Iya tuh, sialan. Nah, Tinggi dia terus pantengin semua. terus. Padahal kalau kita Ya. ngomong berdasarkan konstitusi, Harusnya dia turun harusnya tuh. dia turunkan. Ya, karena ya. dia sudah mencapai level itu. Iya. Iya, iya. Ya balik kan, kita bacanya geopolitik. Karena dia juga kemudian ditekan segala macam. Kata Jeremy Powell, gubernur bank sentralnya kemarin, oke deh, kita turunin sekali ya September ya. Tapi hanya turun sekali. Karena kita menganggap ekonomi Amerika belum terlalu stabil. Ini kan orang kemudian euforia. Begitu turun Wah, sekali betul- aja. betul turun sekali orang mulailah rupiah turun lagi ke bawah. Nah, kan. Yen naik lah segala macam ya, Iya, iya. semua dolar indeks turun. Tapi cermati omongan dia. Dia bilang hanya once, hanya sekali. Tidak berturut-turut, Betul. Tidak bertahap. tidak bertahap. Artinya oke, sekali berapa? 0,25. 0,25 berarti 5 kan gitu. Iya. Nah, coba kita lihat. Sekarang dolar rupiah kita di 15.300 lah tadi ya. 600. Nah, 16.300 segitu loh. Tapi coba lihat berapa volatilitas tahunannya. Volatilitas tahunannya udah 10%-an sekarang dengan dia terlalu menguat terlalu tajam ini. Iya, iya, iya. Ya kan? Omongannya Basuki Menteri PUPR, PLT Otorita IKN. Dia bilang di DPR kan, investor asing mintanya IRR-nya 12. Iya. Nah kalau kita hitung, Bung, IRR 12 itu dari mana sih? 6%-an itu dari rata-rata kupon sun kita. Ya. Ya, betul. 6% tambahannya itu volatilitas rupiah Ke US dolar. dollar. Artinya apa? Kalau kita juga mau pakai surat utang lewat di global market, ya lo akan menghadapi angka yang angkanya di 12-an itu. Iya. Nah, ujungnya apa? Burden sharing dengan BI dan BI segala. lagi. Burden sharing, kalau GWM-nya juga menurun, saving-nya turun, dia juga turun Kering kemampuannya. dia. Jadi saya ingin menggambarkan, Iya, iya, kalau iya. dibiarkan juga mantap-mantap makan tabungan ini, lu juga akan kesulitan di domestik sendiri. Karena Iya, iya. bank juga dia mengalami penurunan. Nah, Itu, kalau jadi secara kontribusi kepada growth sendiri berarti nurun dong growth. penurun. Kita tuh kan gini, Bung. Kita Ya, ini kan kita kenapa? konsumsinya tinggi kan? Konsumsinya. Jadi masyarakat kita ini kan luar biasa memang. Konsumsinya nggak ada yang ngalahin deh. Apa aja dikonsumsi. Apa aja dibeli. Dibeli apa aja Yang dibeli. nggak penting-penting juga dibeli. Nah, dibeli. Jangankan di sini, jalan-jalan keluar pun beli barang. Beli. Tapi itu sebetulnya bisa terjadi kenapa? Karena kita berada dalam kondisi ekonomi yang memang uangnya itu banjir lah. Oh. Uang banjir itu dari mana? Kelompok di atas, kelompok menengah ke atas, menikmati yang namanya kenaikan portofolio. Belanjalah dia di sini, belanja di sini kebagian lah. Iya, Yang di ITC di mana kan, karena dia belanjakan segala macam. Nah begitu dia mulai makan tabungan, begitu ada kenaikan PPN, pasti ada adjustment. Iya, 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 iya. Jadi Tutuplah ITC. ya kan, pasti ada adjustment gitu. Adjustment itu kan pasti dilakukan. Iya dong. Nah jadi kalau menurut saya sih ini tidak mudah gitu. Artnya di situ. Badan penerimaan, ya setuju saya sama Bung Hardi. Coba OJK sampai hari ini isunya tetap soal kelembagaan. Belum kelar-kelar. Belum. Jadi orang kalau nanya kenapa kok OJK lebih
lebih jelek ya dibandingkan waktu era Bapepam Iya, misalnya. Iya. Kalau kita tanya secara informal ke orang-orang, ya karena masih sibuk menjatuhkan dua kultur nih. Iya, Antara perbankan sama BI perbankan, kemudian juga belum tentu juga orang yang ada di situ juga lebih nyaman dibandingkan betul. di era lama. Ini kan sama gitu. Begitu Dirjen Pajak, Bea Cukai digabungin. Orang Dirjen Pajak yang biasanya posisinya jenderal, jadi apa? Jadi majen kan gitu loh. Jadi artinya itu kultural Iya, birokrasi iya. itu pasti akan makan waktu. Oh ya, konsolidasi kelembagaan itu. Konsolidasi kelembagaan itu akan makan waktu karena Jadi orang psikologisnya pun ada ya. ada Efek itu juga, itu pun psikologisnya akan ada. berpengaruh. Kemudian ya kalau menurut saya pada akhirnya kita tuh harus melihat ruang fiskal sempit. Kan gini ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin Orde Baru maupun Orde Lama, Pak Harto maupun Bung Karno, dia nggak akan jatuh. Ya, Kalau dia masih punya ruang fiskal. betul. Terutama ruang fiskal untuk mengatasi ketika masyarakatnya udah megap-megap, dia masih punya uang Ya. untuk di spending. Ya. Tunggu dulu, ini jangan masuk politik dulu. Kita geser dulu dikit ya. Nah, ya. Bu Hari, kalau kemudian situasinya seperti ini tadi, ruang fiskalnya terbatas, Iya. terus kemudian mending kita konservatif atau bullish di dalam konteks seperti ini? Ya bullish dari mana modalnya? Bullish kan perlu Nggak modal. bisa juga nyarinya, barangnya nggak Utang ada. lagi segala Paling utang macam. kan. Oke. Tapi anggaplah bisa nyampe 105 tadi itu. 5%. Nah, Tapi gimana itu? gini problemnya ya. Emang secara statistik ruang fiskal pemerintah kita itu udah cetek banget. Iya. Udah sempit bener. Udah susah untuk bergerak, sementara kebutuhan tambah lagi, ada makan bergizi gratis, ada proyek strategis nasional yang masih tersisa, belum lagi IKN, berat di situ. Sehingga ke masyarakat pun akhirnya menjadi persoalan besar. Sekarang ini pembelanja terbesar lagi-lagi kembali ke pemerintah. Ya. Swasta udah megap-megap. Kalau dilihat di Jakarta ini, lihat pembangunan properti, mall, perumahan, apartemen udah makin sedikit. Baru bangun gedung-gedung baru yang dibangun mungkin gedung kementerian apa, gedung apa, jadi APBN semua yang keluar. Ya. Jadi kelihatan tuh. Tapi memang Indonesia ini nggak tahu disebut berkah atau kutukan ya, punya Imunitas sendiri ya? Iya, itu karena shadow ekonomi kita juga gede. Uang yang tidak tercatat yang beredar ini Besar. Itu yang selama ini non formal ekonomi juga gede. betul. Itu shadow ekonomi kita tuh mungkin sekitar bisa di atas 50% kayaknya sekarang. Itu yang bikin kita itu agak-agak selamat dikit-dikit. Jadi orang tuh misalnya ikut Kak Pumpi aja, dapatlah bisa 100 anak buah dia. Itu semuanya tidak tercatat, itu informal semua. Tapi penghasilannya adalah bisa lebih gede daripada UMR 3 gitu ya. Ya mungkin aja gitu. Ngeri kali bro. Ya bayangkan kalau bukan Pak Pumpi lah, tapi siapa gitu kan mungkin kan yang kayak gitu. Pengawal jalan, ada berapa orang di belakang gitu, ada yang satu bawa apa. Yang kayak gitu kan tercatat dalam statistik. Pengawal dibawa ke private jet segala gitu. Private jetnya aja belum tentu. Tapi yang jelas yang begitu itu, yang sedikit banyak agak meredam, tapi ini racun juga. Ekonomi bayangan ini bisa 50% tuh ya? Bisa. Uang-uang yang beredar dari kasus-kasus transaksi hanky-panky dan lain sebagainya. Semua sekarang lihat belanja online. Orang transaksi ini segala macam. Ini barang dari mana itu? Barang dari luar semua. Impor ilegal. Ditransaksikan. Ada yang dapat uang di sini, ada yang transaksi di sini, semuanya tidak terdata. Itu sedikit banyak menyelamatkan tapi berbahaya. Dalam jangka pendek mungkin bisa menjadi ya katakanlah imunitas tadi, tapi berbahaya ke depan. Tapi lama-lama harus divaksin juga kita gitu. Pajak impornya, bea impor kita menurun terus. Sementara barang impor banyak banget beredar ya. Bea impor kita terus menurun. Itu komplain kok, banyak orang-orang komplain, terutama di tekstil, Satgas Impor sama Pak Menteri Perdagangan. Yang dilakukan inspeksi ke ITC, yang udah tutup juga ITC, inspeksi ke situ. Jadi udah mau inspeksi apa? Nggak ada orang yang ditangkap, nggak ada yang diajukan ke pengadilan. Penyelundupan besar-besaran kayak gini. Jadi ya. Dan dengan adanya online ini juga sebenarnya nggak pada penyelundupan, orang order langsung aja kan, sebenarnya langsung.
itu juga mempengaruhi nggak? Ya, mempengaruhi. Cuman kalau barang gitu sekarang jadi nggak terlalu banyak dengan adanya orang yang bisa jualan, karena dia akan interaktif. Bajunya bisa dipakai sama si sales yang online ini. Cobain, dia ngobrolnya juga enak. Jadi bisa menarik, transaksinya gila-gilaan. Itu barang itu mungkin PPN nggak ada di sana. Iya. Yang gitu-gitu itu. Jadi tanpa PPN transaksi terjadi nggak bisa sedikit di-tapping banyak sama bisa sekali. menyelamatkan masyarakat bawah dalam waktu yang ini. Tapi ya kita nggak tahu sampai kapan orang juga bisa kuat beli terus. Betul. Dan sampai Kan kapan ini akan dibiarkan. Nanti 68.000, mungkin tahun depan udah berkurang jadi 50.000 atau lebih. Ya mungkin nanti akan gitu. bertambahnya di akun GoPay-nya atau akun apanya. Karena untuk dipakai untuk begitulah. Untuk dipakai begitu ya. Tapi yang jelas. Oh bisa jadi ya sebenarnya itu juga ya. bagian daripada itu ya. Tapi yang jelas bahwa kayak gini ekonominya jadi sama sekali tidak ada desainnya. Jadi ini ininya bebas aja lah, autopilot aja lah gitu udah ya. Kayak gitu kita nggak bisa berharap nanti memproyeksikan akan seperti apa, memproyeksikan pertumbuhan akan bagaimana, konsumsi bagaimana. Semuanya jadi serba gelap. Kita nggak tahu data yang sebenarnya ada di lapangan seperti apa. Jadinya ya autopilot. Ya, Bung Yanwa, fiskal ketat, growth ya agak susah juga di jack up kan, karena daya beli udah agak di bawah nih. Job creation sebenarnya nih, gimana caranya strategi untuk menciptakan ikut abang-abangan aja sekarang. Jadi kalau kita ngomong job creation, saya setuju juga sama statement Presiden terpilih Pak Prabowo. Fungsi pemerintah kalau orang mau cari kerja, kita kasih pekerjaan. Setuju. Itulah poinnya. Poinnya. Jadi artinya seperti dia katakan juga, masyarakat kebanyakan tidak peduli kok. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wapres. Ini kan dikatakan oleh beliau nih. Betul. Ya kan? Siapa yang jadi gubernur. Saya juga nonton ya kan? kok. Yang penting dia bilang, mereka mau pekerjaan, dikasih pekerjaan. Artinya, kalau kita baca secara tafsir, presiden terpilih ini menyadari juga, kalau dia tidak bisa mendelivery pekerjaan, selesai nih barang. Bukan persoalan orang tidak suka kepada, karena dia bilang sendiri kan, kalau mau siapa mau presiden, mau siapa wapresnya terserah. Nah selesai ini barang kan artinya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Makanya menurut saya kan apa-apa kita nih buat undang-undang cepet nih di era konsolidasi elit ini kan, undang-undang cipta kerja. Menurut saya kalau ekonomi ada desainnya, kenapa sih kita tidak misalnya mempercepat amandemen undang-undang BI, kita kasih mandatnya jadi 2 kan? Wah, gile. Ya kan mandatnya jadi 2. Lu mandatnya inflasi, penciptaan lapangan kerja. Itu mandatnya. Kenapa kita tidak merubah gitu? Kita malah semakin meliberalisasi. Bayangin, negara Amerika Serikat aja yang alirannya liberal, bank sentralnya 2 loh. Ya kan tujuannya adalah menciptakan lapangan nomor kerja. Satunya itu dulu. Inflasi, itu nomor dulu. Satunya penyerapan dulu. Betul dia liberal. Karena setiap minggu yang dalam segala diumumkan macam. itu. Tapi kan tetap si gubernur The Fed dia diukurnya, inflasi berapa, penciptaan lapangan kerja, balancing di situ kan. Kalau di kita seolah-olah kita inflasi kita rendah gitu. Ya kan? Nanti semua orang ngomong pekerjaan susah, makan tabungan. Ini kan itu kan dia dulu menirunya ke Bundesbank itu, Jerman, ketika Pak Habibie pertama memerintah, lalu kemudian independensinya Jerman. Central Bank. Jadi itu pada waktu itu memang ada 2 trauma yang dialami Jerman sama yang dialami Amerika. Ketika Jerman, traumanya dihadapkan pada inflasi yang gila-gilaan, harga naik dan lain sebagainya, sehingga bank sentral itu fokus ke situ. Amerika dihadapkan pada persoalan pengangguran habis-habisan ketika ada. Tadi Anda agak sedikit semangat tuh, Pak. Pas Yanwa memberikan opsi perubahan undang-undang, memberikan mandat. Wah, itu revolusi benar karena itu memang mengubah sekali rezim moneter kita. Jadi dia akan memaksa, katakanlah dalam tanda petik, meskipun sekarang jalur pemaksanya lewat mana juga nggak ngerti karena bank sudah di OJK kan. Misalnya memberikan kredit kepada UMKM. Bank itu misalnya dikasih PR, setiap bank dalam 5 tahun harus bisa menciptakan 1 usaha besar. Sekarang usaha besar kita kan nggak bertambah-tambah. Sektorialnya nggak nambah. Nggak, maksudnya yang kelasnya yang besarnya, yang besar ini. Sektorial maksudnya. Ya, itu kan paling cuma 0,00. Ya mereka main di portofolio biasanya, bukan di manufaktur. Sehingga tidak nyerap tenaga kerja. Kalau misalnya itu diberikan kewenangan kepada BI, maka BI akan memaksa perbankan untuk memilihkan nasabah-nasabahnya yang prioritas ke situ. Tapi kan sekarang jalurnya juga nggak bisa BI ke perbankan karena ada OJK. Jadi memang agak sulit juga kalau BI dikasih tugas itu,
karena dia tidak punya instrumen untuk Nah, skemanya itu kayak gimana sih? Kalau BI diberikan kewenangan itu? Ya kalau dia diberikan kewenangan seperti itu ya, dia harus juga menjaga lapangan kerja dan sebagainya. Berarti kan ketika dia ngukur inflasi, dia ngukur juga tingkat upah dong. Oke. Ya kan dia ngukur juga tingkat upah, bukan hanya inflasinya aja, tingkat upah dilihat balancing. Gampangnya gini deh. Sekarang nggak ada itu. Karena kan dia memang hanya diukur dari inflasi dan menjaga nilai tukar aja. Tugas dia cuma satu aja. Moneter sama itu ya. Sekarang kan coba gini, kita bayangin ya, kalau kita melakukan reformasi struktural di situ, dikasih 2 mandat ya. Sekarang burden sharing. Ya. Dengan sekarang posisi burden sharing itu di mana sih? BI ini kan kalau dia di laporan keuangan BI, di rugi labanya dia ada laba moneter. Jadi kan makanya orang selalu bilang gitu ya, kok rupiah kita kayak gini melemah, tapi laba moneter BI besar karena memang dia stabilisasi kan, bukan stabilisasi dan yang penting inflasinya rendah gitu loh. Pertama orang kemudian merespons segala macam. Nah, laba moneter yang besar ini kan kalau di perusahaan ini kan laba ditahan nih, laba ditahan dimasukinlah ke neraca kan, ke surplus, ya kan, ke sisi rekening surplus. Nah, dari sisi pemerintah, ketika kemarin burden sharing, ya kita simpen duit di BI, tabungan pemerintah, ya rekening pemerintah di BI, kan juga bunganya nggak ada. Ya udah, daripada kita nggak bisa pakai, kita pakai dong surplus itu. Nah, BI kemudian mengatakan, oke, kita pakai deh burden sharing. Tapi coba, kalau dia ada mandat juga job creation, dia pasti akan ngomong ke Menteri Keuangan. Kesini pakainya. Apakah sun yang diserap nanti itu akan menciptakan yang namanya peningkatan daya beli, peningkatan lapangan pekerjaan. Nggak hanya soal inflasi ya. Nah, pasti kan ke sana akan terjadi dong komunikasi yang memang strukturalis juga. Bukan sekedar lu punya laba moneter ditahan, lu beliin dong sun. Lu sunnya pakai buat apa kan? Nggak jelas kan. Coba, ya terlepas dari soal politik juga ya. Kita banyak nih, nggak tahu quick win, nggak tahu yang penting kerja nih. Misalnya ya, infrastruktur proyek strategis banyak, ada jalan tol, ada IKN segala macam. Tapi kalau kita lihat dari partiturnya ataupun dari harmonisasinya, sebenarnya tersinergi nggak sih dalam hal penciptaan lapangan kerja? Ya, itu hal terhubungnya dengan impor alat berat. Itu kan. Nah, kenapa kemudian BI tidak mengkritisi misalnya penyebab defisitnya itu dari belanja yang tidak sinergi? Karena dia memang tidak ada beban juga. Tidak ada beban juga dia untuk mengatakan. Yang paling target-targetnya dia kena semua kan gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat itu kita ngomong neraca moneter ya, neraca Bank Indonesia. Kita lihat neraca laporan keuangan pemerintah. Ada yang direbutin saldo anggaran lebih. Kata Menteri Keuangan, kita punya saldo anggaran lebih sekitar 450 triliunan kan. Tapi kalau kita lihat SAL itu ada beberapa yang dalam pertemuan DPR yang kemudian dipakai. Kenapa? Karena tadi penerimaan yang meleset tadi. Akhirnya pakai untuk ganjel. Untuk ganjel pakai SAL. Gitu ya, pakai SAL. Nah, artinya kalau misalnya kita punya konstruksi seperti itu, kan bisa nih antara BI sama pemerintah, oke saya pakai laba moneter ya. Di situ juga ada SAL. Ini yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang orang bilang quantitative easing ya, dalam artian cetak uang. Dia kan melakukan swap nih. Antara instrumen moneter ini diswap sama instrumen fiskal. Dia swap lagi ke perbankannya. Perbankannya mensuap lagi ke dana jaminan sosial. Nah, artinya kalau kita sekarang menganggap bahwa tahta untuk rakyat, kemudian reform konsolidasi elit untuk rakyat, kita mereform konstitusi kita terkait dengan tadi penciptaan lapangan kerja dan inflasi. Kedua, dana jaminan sosial. Tadi yang dikatakan Bung Hardi. Jerman, dia kenapa bank sentralnya targetnya di inflasi? Ya, karena dia punya dana jaminan sosial yang memang fungsinya penciptaan lapangan kerja. Nah, di negara mereka jadi ada pilar ketiga. Jadi kalau di negara di Jerman dan negara Skandinavia, yang namanya dana jaminan sosial kepalanya sama gubernur bank sentralnya sama menteri keuangannya itu 3 pilar di dia. Selevel. Kalau di Amerika dapatnya dari pajak penghasilan. Kalau di Amerika Serikat mandat itu semua di the Fed, dana jaminan sosial itu di ASS segala macam. Jadi memang kalau sekarang kita mau milihnya kayak gini, berarti oke, BI cuma inflasi aja. Berarti kita mereform dong dana jaminan sosial, undang-undang sistem jaminan sosial, bahwa kita memberikan beban kepada dia untuk job creation. Untuk job creation. Jadi artinya, jadi intinya Bung Pompi sama Bung Hardi, maksudnya simple.
sebetulnya di negara ini undang-undang mana yang mewajibkan menciptakan lapangan kerja? Dia simpel-simpel tapi revolusi semua itu. Itu saya mau Dia simpel tapi revolusi itu. Itu revolusi peran otoritas orientasinya itu hanya moneter. kayak ke angka economic growth, tapi tidak di dalam job creation. Ini bener banget. Saya sepakat banget. Itu dari dulu itu persoalan itu diangkat terus. Cuman ya yang satu merasa gua juga mampu, yang satu merasa gua udah diikat di sini. Jadinya ya susah. Memang harus ada upaya yang lebih kuat untuk bisa membuat reformasi macam gitu. Itu kan otoritas moneter perannya bertambah. Jaminan sosial juga nggak hanya sekadar yang seperti sekarang, yang mismatch antara pemasukan pendapatan itu kan masalah yang sangat ini benar. Lalu kemudian otoritas fiskalnya efektif menyalurkan sana sini. Kita sekarang menatap ke masa yang akan datang tentunya kan. Banyak program-program populis dan banyak optimisme-optimisme yang dilontarkan lah ya dari kira-kira presiden terpilih gitu ya. Menurut Anda katakanlah kalau dari SWOT gitu ya, strength, kemudian juga weaknesses. Weakness-nya di mana? Terus threat-nya kayak gimana kira-kira? Opportunity sama strength-nya kita udah tahu lah. Tapi tinggal weakness dan weakness-nya itu sebenarnya melekat dengan strength-nya juga, melekat dengan opportunity-nya juga. Gimana itu? Di populasi. Di populasi. Iya. Yang orang bilang bonus demografi ini. Oh, tapi ini lagi jadi ini. Ketika mereka sekarang penghasilannya di bawah 2 juta, 80% per bulan, ketika tabungannya cuma 68.000 rupiah, saldonya. Kalau dolar aman tuh ya. Ketika rupiah ini jadi. Ketika dihadapkan pada kenaikan harga, cuman cukup makan bakso 4 kali kali ya. Kita nggak tahu dalam kepala mereka, dalam perut mereka seperti apa yang akan mereka lakukan ke depan. Uncertainty benar, sehingga itu bisa menjadi potensi persoalan yang besar. Sudah banyaklah pelajaran yang didapat tadi bagaimana Bung Karno, bagaimana Pak Harto mengalami hal-hal semacam ini. Urusannya dengan warga masyarakat yang menderita pendapatan yang rendah, tidak bisa diatasi oleh bansos-bansosan lagi. Udah nggak bisa lah. Akhirnya jadi begini. Nah, jadi di satu sisi populasi itu adalah kekuatan kita, jumlahnya banyak, usianya produktif, peluang juga kalau pendidikannya diperbaiki. Tapi fakta yang ada sekarang masih menunjukkan itu tadi, pendidikan di bawah 9 tahun, pendapatan 80% di bawah 2 juta, rata-rata pendapatan kita itu cuma 1,4 juta, rata-rata secara nasional. Lalu tabungan cuma 68.000 saldonya, yang tercover oleh jaminan sosial banyak yang tidak tercover, tercatat dia tercover, tapi nggak bisa diapa-apain, PBI-nya nggak dibayar sama Pemda, rumah sakitnya jauh, jadi masalahnya banyak sekali. Dan mereka ini masih tertibkan ya. Mereka ini menunggu momen sesuatu yang mungkin ya kita tidak bisa bayangkan gitu. Nah, Bung Yanwar, kalau dalam konteks di luar negeri lah ya, contoh-contoh keadaan yang mirip dengan kita ini sekarang dan kemudian mungkin sudah lebih maju kejadiannya, itu kan mungkin sudah ada contohnya ya. Kira-kira kita kalau ngelihat situasi kayak gini ini, ancamannya tadi itu seperti negara mana sih sebenarnya? Kalau kita mau ngomong sukses story, ya Jepang ya. Ketika Jepang kalah Perang Dunia Kedua, bagaimana dia bisa bangkit ya dengan kebijakan yang asset backed securities ya. Jadi asset backed securities itu kalau di kita efek beragun aset. Jadi bagaimana dia melakukan project itu disekuritisasi, itu jadi instrumen fiskal. Nah, project ini terkait dengan penciptaan industri-industri kan di Jepang ya, terkait dengan supply chain lah. Ada orang mesti ke PHK karena habis perang dunia. Oke deh, saya nggak bisa bayar PHK. Kamu saya kasih modal, ya kan? Saya kasih modal buat pabrik mur. Nanti murnya saya beli oleh si pabrik mobil. Itu kan bagian dari komponen lah ya, industri komponen. Revolusi sosial di Jepang saat perang dunia gitu. Nah, kemudian si efek beragun asetnya ini diambil oleh siapa? Oleh bank sentralnya. Makanya Jepang kan terkenal dengan suku bunga rendah, carry trade yen, karena dia dari kebijakan yang seperti itu. Itu contohnya dia gitu. Tapi intinya adalah bahwa dia melakukan reform, bagaimana uang yang seada-adanya dimaksimalkan, leveraging itu bisa bergerak, kemudian bisa membuat ekonomi itu bertumbuh. Jepang. Kalau kita ngomong cerita gagalnya ya banyak ya, banyak yang ngomong cerita. Yang recent ini yang mirip-mirip situasi sama kita. Nah, saya hanya ingin menyoroti gini Bang Pompi ya, meskipun
podcast kita terakhir juga kan banyak ya yang Iya. yang pro keberlanjutan itu mengkritik benar di bawah kan. Tapi kan kita tuh harus melihat jadi bangsa yang rasional aja. Iya, iya. Saya percaya ya presiden terpilih nih Prabowo Subianto beda sama kita gitu. Saya misalnya tahu Great Depression baca-baca. Kalau dia mungkin sama kakeknya. Iya. Karena kakeknya adalah gubernur bank sentral pertama. Ya kan? Terus ngomongin tentang kejadian setelah pasca martial law yang kemudian di kita jadi kejatuhan Orde Lama, dia juga mungkin tahu dari bapaknya. Jadi menurut saya dia orang yang terbiasa juga berbicara hal-hal seperti ini Dalam konteks makro, dalam konteks internasional dan lain-lain. Dan kalau menurut saya buah pikiran dia kan selalu buah pikirannya itu penguatan negara. Artinya negara yang mengambil peran. Nah, pertanyaannya, kalau dia konsisten dengan penguatan negara, dengan bacaannya terhadap geopolitik segala macam, menurut saya cara mainnya akan beda. Walaupun dia selalu dikatakan sama kayak keberlanjutan Jokowi, tapi cara main akan beda menurut saya karena dia pasti akan penguatan state dan ukuran penguatan state itu di mana? Ya tadi yang menurut saya reformasi bukan hanya kelembagaan ya, tapi penugasan itu juga kan penting dalam undang-undang. Dan kemudian dia akan menghadapi juga tantangannya adalah terbiasanya kita dalam shadow ekonomi. Banyak pengusaha akan melawan dia. Karena kalau penguatan state, yang paling dirugikan sektor swasta. Ya kan? Nah, ini yang menurut saya, Bung Pompi, dalam sejarah Republik kita selalu gagal. Karena pada akhirnya, setiap pemimpin akhirnya berkompromi ke tengah. Yang orang bilang oligarki ini gitu ya. Selalu pada akhirnya itu berkompromi ke tengah karena ada perlawanan dari sektor swastanya. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang harus dilihat. Kedua, kita ngelihat tanda-tanda zaman nih. Ya. Bangladesh nih. Ya, Bangladesh yang kemarin baru rame nih, ya kan? Itu incumbent-nya itu baru menang pemilu meyakinkan juga. Iya, benar. Ya kan baru menang pemilu meyakinkan. Nah, dari info yang saya dapat ya dari teman-teman di Bangladesh gitu, dia tuh sebetulnya ketika pemilu itu banyak bansos. Hampir mirip dong ya sama kita ya. Hampir mirip lah. Banyak bansos. Nah, kemudian pas dia memerintah, ruang fiskalnya kan menyempit ya. Pasti. Nah, kan menyempit, tidak bisa memberikan bansos terus. Tapi ternyata tadinya saya pikir dia mungkin jatuh, persis kayak kita melihat Orde Baru, Orde Lama, jatuh lah ya, karena dia udah nggak bisa kasih bansos, jatuh. Terus setelah saya tanya ke teman-teman di Bangladesh, bukan. Karena ternyata kelompok mudanya yang waktu pemilu bonus demografi itu, ketika pemilu dijanjikan lapangan pekerjaan, nyari kerja susah. Nah, tuntutan dari voter yang besar ini, sama kayak kita kan, voter yang besarnya Gen Z, dijawab oleh Perdana Menteri yang sudah memerintah ini, dengan dia memberikan yang namanya program kampanyenya. Tapi karena ruang fiskalnya sempit, yang dikasih itu adalah anak-anak veteran. Malah tambah ngegulung. Tambah ribut. Tambah ngegulung, yang ininya tambah protes, itulah dia jatuh. Nah, jadi kadang-kadang nggak seberapa penyebabnya itu. Penyebab itu, cuman ciri dulu apa? Naikkan tiket kereta. Cuman keceletot sedikit aja, jadi cuman keceletot sedikit. Nah, saya ingin mencermati gini Bang Pompi ya, coba kita lihat. Kemarin kayaknya lagi Pilpres, Gen Z juga nih yang mengantarkan menang ya. Kalau kita lihat algoritma di medsos sekarang, Gen Z juga yang ribut nih. Ya kan? Nah, Gen Z juga yang ribut. Nah, saya tuh berandai-andai walaupun nggak survei, nggak research ya. Saya ngeliat gini Bang, generasi COVID itu baru pada wisuda kemarin. Generasi COVID ini kan langsung generasi bawa bendera tuh kemarin. Mereka ini kan generasi yang memang digital ya. Apa-apa tuh dibuat gampang. Sekolah aja gampang pakai digital kan gitu ya. Makanya kan jogetin aja menang pemilu kan gitu. Nah sekarang begitu dia masuk pasar lapangan kerja, ketemu realitanya. Ketemu realita nggak ada. Kemudian dia baca ada yang naik private jet gitu, kan meledak dia. Nah jadi menurut saya rasa kita harus optimis ya. Kita juga jangan jadi bangsa, karena biaya krisis dari 98 juga berat, sampai sekarang juga berat. Jadi yang bisa kita harapkan, ya Prabowo menjadi dirinya. Ya kan, menjadi dirinya, dan mendelivery pemikiran-pemikirannya selama ini. Enggak, masalahnya gini, dia
percaya betul dengan kekuatan negara untuk bisa melakukan upaya-upaya tindakan-tindakan ekonomi kesejahteraan rakyat. Cuman kalau yang dipakai adalah pola-pola yang lama, dari negara kemana? BUMN lagi yang dipakai, cuman itu aja. Kan hasilnya udah kita lihat seperti apa gitu loh. Tidak inklusif, tidak menyerap banyak lapangan kerja. Bentar, biar selesai dulu. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya leveraging harus dilakukan nih. Sekarang laba ditahan moneter, surplus moneter itu ada sekitar berapa sih? 700 triliun gitu ya. Terus saldo anggaran lebih ada 400 triliun. Habisin. Nah, dana jaminan enggak, taruh dulu. Dana jaminan sosial itu ada sekitar 800. Kalau ini di leveraging nih, yang dari dana moneter di-swap ke di-swap lagi ke dana jaminan sosial, ya mungkin kita akan mengadopsi cerita Jepang bahwa di jaminan sosial kemana? Ke sektoril dong. Nah, kan kebanyakan kalau di sini ke pasar modal. Itu problemnya. Makanya harus didorong. Jadi kalau menurut saya peran negara ya, satu, artinya surat utang negara harus tematik yang diterbitkan. Tematik untuk apa? Penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan misalnya, reforma agraria. Ya udah surat utang negara, reforma agraria. Sun pangan. Siapa yang beli? Ya kan? Yang beli misalnya satu, jaminan sosial. Kan ini penciptaan lapangan kerja. Nanti juga akan meningkatkan premi. Nah, cuman kan jaminan sosial kan ada juga tagihan mendadaknya nih untuk likuiditas. Ini kan yang diputar jadi operasi moneter sama perbankan dan sebagainya. Nah, tapi inti soalnya bukan bagaimana kita menjadi seorang monetaris yang main swap, tapi nggak ada jiwanya. Jiwanya itu apa? Bahwa instrumen sekuritisasi moneter maupun keuangan itu mensekuritisasi penciptaan lapangan kerja. Gitu. Ini intinya. Jadi clear dulu. Jadi bukan cuma sekedar, wah ini nanti di atas. Kan kemarin juga begitu. Negara hadir. Cuman ternyata dalam praktiknya cuman proyek dikasih ke BUMN. Sampai BUMN jadi kering. Kan begitu terus. Memang harusnya tadi itu objektifkan, melibatkan swab antara bank sentral, lalu kemudian SAL di otoritas fiskal, di Kementerian Keuangan, jaminan sosial diefektifkan, lalu dipilihkan perusahaan-perusahaan yang bagus oleh perbankan secara fair, tidak harus BUMN, makanya swasta juga berperan di situ, jadi nggak bisa sendirian juga, baru jalan. Dan tapi ya itu undang-undangnya banyak sekali yang harus direform. Itu revolusi. Memang itu PR tersendiri. Gitu. Jaminan sosial ya, bank sentral ya, Kementerian Keuangannya juga ya, karena apalagi nanti akan dipecah juga badan penerimaan. Dan selama itu dilakukan, itu harus aman ini. Karena apa? 66 itu, ketika terjadi peralihan 66, itu kita harus mengalami dulu inflasi sampai 650%. Pada waktu 98, inflasinya cuma sekitar 40-50%. Ya sekarang nggak perlu sampai begitu-begitu lagi. Daya tahan orang-orang sana dicolek, itu tahun ini, belakangan ini, udah lebih sensitif, udah lebih baperan. Jadi dengan problem sedikit aja mungkin akan jadi persoalan besar seperti yang di Bangladesh atau yang di Chili. Cuman kecil-kecil aja. Itu isunya kecil tapi bisa jadi dan bisa meledak cepat melalui sosial media. Oke, luar biasa ini. Sesuatu yang serius kita bisa ngobrolnya. Tapi yang menarik banget. Jadi lah gitu pesanin. Apa? Pesanin ke anggota DPR itu, undang-undang APBN itu batalin itu yang kenaikan PPN. Ngomong aja nanti. Saya kasih kesempatan untuk closing statement, silakan. Ya, jadi yang di depan mata bahwa pemerintah merencanakan akan menaikkan PPN menjadi 12% sesuai dengan Undang-Undang 7 2021 tentang Omnibus Law perpajakan, itu hanya bisa dianulir oleh undang-undang lagi. Dan undang-undang yang di depan mata yang bisa berpeluang menganulir itu adalah Undang-Undang APBN 2025. Jadi para anggota Dewan, tolong perhatikan betul, tolong pertimbangkan betul, jika kasihan sama rakyat, ya paling nggak dibatalkan atau ditunda sampai beberapa waktu ke depan. Thank you. Mantap. Silakan, Bung Yanuar, closing statement. Ya, kalau saya mungkin ingin mengquote apa yang dikatakan oleh Su Jiswan ya. Jadi gubernur Bank Sentral Cina ketika terjadi crash di Wall Street. Ya. Dia pidato di depan anak-anak muda Cina di akhir tahun 2007. Dia bilang gini, ya dalam bahasa Cina ya, tapi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang saya baca, karena susah juga kita belajar ya kan, bahasa Cina, dia bilang gini, dunia ini misleading, kita tuh jangan misleading, jadi misleading jangan salah baca,
Karena dunia ini diciptakan. Jangan mislead. Dunia ini menurut dia perang isu. Perang isu itu akan menimbulkan misleading sebetulnya. Nah, dalam misleading itu jangan terus juga salah baca. Ya. Nah, kalau sekarang saya bilang, kita tadi yang Bung Hardi katakan, anggota DPR, pemerintah, bahkan Presiden terpilih sendiri mengatakan begitu yakinnya bahwa tim ahlinya optimis 5 tahun ke depan kita punya ketahanan energi, ketahanan pangan dari data kan. Tapi jangan sampai salah baca nih. Karena dunia ini memang misleading gitu. Apalagi ada geopolitik dan sebagainya. Nah, jadi ini meleset, jangan ke bawah-bawah. Nah, jangan ke bawah-bawah. Nah, jadi menurut saya, termasuk anggota DPR, ketika dia mengatakan misalnya ekonomi kita masih kuat kok dinaikin 1%. Jangan misleading nih. Jangan-jangan bahwa kemarin konsumsi belanja banyak itu udah ditopang sama pinjol. Kalau dia udah ditopang sama pinjol, oleh shadow ekonomi, berarti kan kalau diteken lagi ekonomi tambah konstruksi. Jadi pesan saya sih sederhana aja sih. Menurut pemenang pemilu, dalam hal ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, bahwa kebersatuan elit itu untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini ujiannya. Berarti kemufakatan elit dengan konsolidasi segala macam segala macam ini, batu ujinya hanya sederhana aja menurut saya. Batu ujinya sederhana bahwa elit ini tidak salah baca terhadap situasi yang juga udah salah saji. Jadi menurut saya kita harus kepada hal-hal yang sifatnya juga realistis. Jangan seolah-olah, wah kita ini ekonomi terbesar, kita ini inflasinya rendah. Jangan gitulah. Kembali kepada hal-hal yang rasional, ya kan? Dan ingat loh, Gen Z yang kita banggakan, ya kan? Bisa terutama Gen ini alumni COVID, ini baru pada wisuda sarjana. Ya masuk kan? dunia kerja. Masuk dunia Puncaknya kerja. di 2030 kan. Puncaknya dia teriming-iming kepada terbiasa dengan digital, terbiasa juga dengan flexing, uang cepat, sekolah kemudian dapat kerja susah. Nah, ini hati-hati nih. Jadi maksud saya, carilah quick win. Satu, apa sih sektoralnya? Yang tadi dikatakan tadi, begitu kita pilih sektoralnya, mainkanlah di situ semua kemampuan kita. Quick win itu berapa lama? Ya 5 tahun kan sekarang dalam hal. Tapi dalam cepat lagi. Enggak, dalam 1 tahun. Kalau makanya saya bilang ketika konsolidasi itu berlangsung, ini situasi di bawah itu masih ini closing statement, bro. Iya, maka itu. Siap. Itu. Sudah. Jadi kalau menurut saya sih quick win. Quick win aja. Quick winnya apa? Utarakan quick win itu. Jangan ngawang-ngawang gitu loh. Ya kan ngawang-ngawang tuh dalam artian, oh saya akan melanjutkan IKN itu ngawang-ngawang. Sekarang tuh harus bicara realistis dulu quick winnya apa realistis aja. Wah, luar biasa. Terima kasih Bung Yanuar, Bung Hardi. Kalau kita lanjutin, kita berjam-jam ya. Dan ini memang menarik sekali, nggak ada ujungnya juga. Karena dalam konteks berbicara sebenarnya semuanya dalam posisi relatif. Dan memang harus yang di sini benerin, yang di sini harus dibagaimanakan. Jadi saling keterkaitannya tinggi. Kalau istilahnya Bung Yanuar nih bejana berhubungan. Jadi harus balance semuanya gitu. Kalau ditekan yang ini muncrat semua. Pasti. Itu kan kira-kira gitu. Tidak ada ceteris paribus sebetulnya. Baik. Sobat Forum, tadi itu diskusi yang serius, tapi sangat menarik dan luar biasa. Ya, pencerahan bagi kita semua tentunya. Di dalam konteks ini, kita ingin tentunya Indonesia di masa yang akan datang bisa menikmati satu basis pertumbuhan ekonomi yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia di dalam konteks yang real. Bukan di dalam konteks angka-angka yang cuman kemudian meninabobokan kita semua. Nah, itu mungkin pesan daripada podcast pada hari ini. Bersama saya Pumpi Hidayatullah. Sampai nanti di episode berikutnya dari PhD 4K. Podcast hanya di sini. Kritis, kreatif, konsisten, dan kocak tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.